Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaini, kelas B semester 6 jurusan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama, variasi stimulus. Yang kedua, keterampilan bertanya dasar. Yang ketiga, keterampilan bertanya lanjut. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu materi variasi stimulus. Variasi stimulus adalah upaya guru untuk memberikan stimulus pembelajaran secara beragam atau bervariasi sehingga memungkinkan siswa dapat berespon melalui alat indera dan cara yang berbeda untuk mendapatkan pengalaman belajar siswa secara lebih luas dan mendalam. Secara garis besar, jenis dan bentuk variasi stimulus pembelajaran terdiri dari 3 bentuk model, yaitu yang pertama, variasi pada kegiatan tatap muka. Yang kedua, variasi penggunaan alat dan media serta sumber pembelajaran. Yang ketiga, variasi penggunaan alat atau pola komunikasi. Variasi stimulus suatu kegiatan guru dalam konteks pembelajaran interaksi belajar mengajar yang ditujukan untuk mengatasi kebosanan siswa, sehingga siswa dalam pembelajaran mengajar siswa senantiasa menunjukkan ketekunan, antusias serta penuh partisipasi. Adapun komponen-komponen variasi stimulus, yang pertama, variasi suara, yaitu guru dapat bervariasi dalam intonasi, nada, volume, dan kecepatan. Yang kedua, penekanan atau focusing, untuk memfokuskan perhatian pada peserta didik pada suatu aspek yang penting atau aspek kunci. Guru dapat menggunakan penekanan verbal, biasanya dikombinasikan dengan gerakan anggota tubuh. Yang ketiga, pemberian waktu, dan yang keempat, kontak pandang. Itu tadi materi yang pertama. Sekarang materi yang kedua, yaitu keterampilan bertanya dasar. Keterampilan bertanya dasar dapat dirumuskan sebagai bentuk kecakapan atau kemampuan seseorang dalam mengajukan pertanyaan untuk meminta keterangan atau penjelasan dari orang lain atau siswa. Yang kedua, kemampuan dalam mengembangkan keterampilan bertanya dasar dapat dikembangkan dalam proses pembelajaran, yaitu cakap mengajukan pertanyaan untuk mengasah kemampuan berpikir. Yang kedua, cakap meminta keterangan penjelasan. Bagaimana tujuan pendidikan secara universal? Guru akan selalu menggunakan kemampuan bertanya kepada siswa atau kelompok individu memiliki pengaruh yang sangat berarti, tidak hanya pada hasil belajar siswa, tetapi juga suasana kelas, baik sosial maupun emosional. Guru mengajukan pertanyaan sulit, sehingga tidak ada murid yang dapat menjawab karena sulitnya pertanyaan. Akan tetapi pertanyaan tidak jelas. Oleh sebab itu, guru harus melakukan prompting atau mendorong. Caranya adalah, yang pertama, memberikan informasi tambahan agar murid dapat menjawab. Yang kedua, merubah pertanyaan dalam bentuk lain. Yang ketiga, pecah pertanyaan semula menjadi beberapa sub pertanyaan sehingga akhirnya dapat terjawab. Ya baiklah, itu tadi. Sekarang materi yang ketiga. Keterampilan bertanya lanjut. Keterampilan bertanya lanjut adalah kelanjutan dari keterampilan bertanya dasar. Secara teknisi, keterampilan bertanya lanjut digunakan untuk melengkapi jawaban agar lebih komprehensif dalam mengungkapkan kemampuan berpikir yang lebih analisis. Terdapat 3 komponen dasar pemikiran bertanya lanjut. Yang pertama, pertanyaan susulan, yaitu pengembangan dari pertanyaan sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas. Yang kedua, substansi isi pertanyaan sama dengan pertanyaan dasar, rumusan kalimat yang berbeda. Yang ketiga, cara mendapatkan lebih lanjut, memperluas pembahasan dari jawaban atau penjelasan sebelumnya. Hakikat pemanfaatan penggunaan keterampilan bertanya lanjut dalam proses belajar mengajar akan terlihat apabila keterampilan bertanya lanjut dapat dilakukan secara baik, maka akan cukup efektif dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan kemampuan siswa dalam menemukan mengorganisasi dalam menilai informasi. Yang kedua,
meningkatkan kemampuan siswa dalam membentuk dan mengungkapkan pertanyaan yang didasarkan atas informasi yang lengkap dan relevan. Yang ketiga, mendorong siswa dalam mengembangkan ide-ide dan mengumumkan ide-ide itu kepada anggota kelompoknya secara timbal balik, memberikan kesempatan kepada semua anggota semua kelompok melebihi yang bisa dicapainya. Adapun komponen-komponen bertanya lanjut, yang pertama, mengubah tuntutan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan. Yang kedua, pengaturan urutan pertanyaan. Yang ketiga, penggunaan pertanyaan. Yang keempat, peningkatan terjadinya informasi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.